jual kambing, jual sapi apa gitu kan. Jual apa di kebun kan. Ya, tapi gak usah bahasa. Masa? Beneran. Nah, terus kerjanya di sana? Ya di sana ada penerjemah kalau di sana. Enggak kayak 43 juta. Baliknya berapa tahun? Aku dulu alhamdulillah 1 tahun belum ada udah balik. 1 tahun belum ada. Tapi untuk saat ini kalau nggak salah Taiwan itu kan potongan sampai setengah tahun ya? Ya sekitar segitu. Setengah 6 tahun bulanan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi ya seperti yang di Jepang itu kan ada kayak yang ngasih modal pinjaman itulah. Kayak berangkat jadi dia pakai dana talangan ya. Nah, itu jadi sama kayak gitu kayak Taiwan sih masih setengah tahun. Oke, lanjut ke Cak Santo sendiri nih. Setelah dari Taiwan pulang langsung ke Jepang apa gimana ngapain? Wah, itu yang paling susah. Nganggur. Paling soro. Nganggur. Enggak, kalau nganggurnya Andri, kan alhamdulillah temen kan banyak. Di Malang kan. Ya, jadi pulang dari Taiwan, yang penting satu itu jangan malu. Kerja apa aja. Jangan udah pulang dari luar negeri misalkan sok bergaya luar negeri, nggak mau kerja yang susah apa. Nah, aku dulu pernah ngikut itu nebang tebu. Tahu nebang tebu? Buat ya, gula. tebu. Dari ladangnya maksudnya diangkutin ke truk itu loh. Nah, ngikut itu 1 minggu tapi nggak kuat, emang nggak kuat. Nah, habis dari situ ngikut Pak Le ya, paman ya. Ngikut paman itu di proyek. Jadi kerja bangunan sekitar 1 tahunan lah, 1 tahun lebih kerja bangunan. Di situ sambil belajar. Karena ada niatan pingin kerja pertamanya nggak ke Jepang tapi ke Korea kan, ke Korea tapi nggak kesampaian. Ngikut tes ujian nggak lulus beberapa kali, akhirnya pingin banting setir, kok kayaknya di Jepang juga nggak beda-beda jauh gajinya sama Korea kan gitu, malah tak pikir di Jepang lebih tinggi dulunya sebelum kesini maksudnya. Tapi apa nggak lebih susah ya prosesnya, mikirnya kan gitu kan. Orang yang ke Korea gajinya segitu aja susah, apalagi yang ke Jepang yang gajinya lebih dari Korea, apa nggak lebih susah gitu mikirnya dulu sebelum kesini. Tapi nah kan gitu. Tapi berhubung ke Korea beberapa kali ujian nggak lulus kan, 1 tahun ada 2 kali dulu pas waktu tahun 2012an itu kan nggak lulus, akhirnya ya udah nekat, udah bahasa Korea aslinya udah bisa dikit-dikit dulu. Nah akhirnya pengen kerja ke Jepang, jadi sambil kerja bangunan sambil belajar dulu. Jadi tadi kan umur 21 ke Taiwan sampai umur 23 balik 1 tahun kerja di bangunan berarti 1 tahunan. Umur 24 ke Jepang umur berapa? Ke Jepang umur sekitar 25,5 apa ya? Hampir 26 ya. 26an. Sekitar umur 26 udah ya pokoknya mepet kan. Kalau ke Jepang kan dulu dikasih syarat berapa? 27 kan ya? 27 udah harus berangkat gitu kan di LPK. Jadi umur 26 udah bisa berangkat dulu. 26 yang kan teman-teman. Jadi karena kan sekarang kan gini loh. Sekarang kan rata-rata itu anak lulus sekolah dia langsung berangkat masuk ke LPK ya kan. Jadi yang tua-tua tuh kayak ketutup gitu ya. Jadi nggak pede. Ini saran buat yang umurnya udah di atas nih. Pesannya apa nih biar tambah pede nih? Sarannya buat umur yang udah apa kayak mas-mas yang udah katakan umur 26, 27, walaupun kebanyakan yang daftar itu anak umur 20, supaya apa namanya? Bikin motivasi kita biar pede gitu loh. Nah, gini aja kalau aku dulu sih ya. Kalau orang Jawa bilang gini, mosok arek sing umur 20 gurung duwe pengalaman kerja wae wani arep nang Jepang, kene sing wis umur 20 pengalamannya wis abrek arep mundur kan enggak. Nah, kemudian mikirnya ngono. Jadi yang masih muda yang belum punya pengalaman kerja pun dia berani untuk mengadu nasib di Jepang. Nah, kenapa kalian yang udah punya pengalaman jauh dari mereka, jauh lebih banyak dari mereka, kok harus mundur? Nah, jadi gitu teman-teman. Lanjut.
Ya kayak gitu sarannya. Gitu. Jadi jangan pernah minder lah. Kayak aku tuh dulu di pendidikan tuh punya temen dia jauh lebih tua lah, dia udah punya anak satu, umurnya tuh sekitar 27 28 lah kalau nggak salah. Dia kayak nggak mau belajar gitu loh. Jadi entah kurang pede entah apa, tapi ya dia kurang terus bahasanya, sampai bahasa itu kayak baca hiragana tuh dia nggak bisa gitu loh. Jadi sebenarnya umur itu nggak ngaruh teman-teman. Aku lebih muda, Cak Santos lebih tua, tapi bahasanya lebih pinter yang tua. Nah, kalau misalkan masalah bahasa, umur itu nggak ngaruh sih sebenarnya. Iya sebenarnya kalau misalkan masalah cepat ngerti apa enggak, ya emang orang sih beda-beda ya. Tapi kan kebanyakan kita dikasih kemampuan sama yang di atas kan sama kan rata-rata kan. Nah, tinggal kita makanya, mau apa enggak gitu makanya. Cuman kebanyakan kalau yang udah banyak pengalaman, males. Kenapa males belajar? Aku dulu juga ngerasain males. Masa aku yang udah punya pengalaman banyak suruh belajar sama kayak mereka yang baru lulusan SMA. Nah, biasanya mikirnya gitu. Jadi pikiran kayak gitu harus dihilangin kalau bisa. Jadi karena udah ngerasa di atas, jadi males gitu loh. Pengalaman udah banyak kan mikirnya. Males bersaing dengan yang di bawah gitu. Itu nggak ngaruh teman-teman. Justru harusnya karena kita pengalaman udah ada, kalau bahasa kan sama anak-anak sama adik-adik yang lain kan kita masih sama-sama nol, tapi kita kan aslinya punya kelebihan kan, pengalaman udah banyak kan. Jadi di situ yang harus di ini kan. Jadi bahasanya itu harus dikejar terus malah jangan malah minder, karena emang sekarang tuh karena yang baru lulus langsung masuk ke LPK, jadi yang tua-tua tuh kayak ngerasa ketutup gitu loh. Jadi nggak pede. Makanya buat teman-teman itu tadi, kalian tuh punya pengalaman jauh lebih daripada mereka. Jadi jangan berpikiran kalian kayak tadi yang dibilang Cak Santos tuh, kalian udah punya pengalaman lebih banyak, malah jadi kalian ngeremehin yang di bawah gitu loh. Malah justru mereka akan nyusul kalian kalau kalian nggak semangat gitu loh. Makanya jangan pernah memandang umur, tetap semangat ya. Oke, setelah di Jepang nih, tadi mau ngomong apa ya? setelah tadi kan dari Taiwan ke Jepang nih. Jepang kita ngomongin gaya lah ya, biar teman-teman juga tahu. Yang penasaran itu kan banyak banget yang komentar di salah satu grup Facebook ya. Dia tanya kayak mau ke Jepang yang biayanya murah, yang amanah, yang ini segala macam. Tapi pada intinya mereka tuh takut akan hal biaya gitu loh. Jadi ada yang minta uang talangan. Malah justru kalau menurutku uang talangan itu kan kayak memberatkan kita gitu loh. Kayak di 11 sebenarnya itu aku tuh kepengen buat konten yang masalah biaya talangan ini loh. Apakah mending aku yang langsung cash walaupun utang ya kan, walaupun utang, apakah terbebani dengan LPK gitu loh. Aku sebenarnya pengen buat konten yang itu. Cuma untuk masalah biaya nih, Cak Santos sendiri dulu habis berapa? Kalau aku mulai pertama masuk LPK LPK awal, LPK awal sampai berangkat totalnya ya sekitar 33. Kalau misalkan plus riwa-riwi, segala macam ya 35 segituan. 35 ya? 35. Itu emang normal sih, aku juga gitu. Ya segituan kan? Itu 35. Kemarin orang itu aja itu ya Kak. Ada biaya SPP. Oke, jadi memang rata-rata seperti itu teman-teman. Rata-rata aku juga habis sekitar ya 40-an lah, karena emang ya segituan. 45 lah ya. 35 sampai 40 lah ya. 40-an segituan. 40-an. Kalau yang resmi kan? Yang resmi. Terus setelah di Jepang berapa lama modal itu kembali? Nah, kalau ditanya itu, aku di sini pertama datang prosesnya apa namanya? Keadaan, kondisinya sama persis kayak di Taiwan dulu. Pas lagi kerjaan banyak-banyaknya. Bayangin tiap hari pulang paling cepet 12:30, jam 12. Jadi kalau misalkan ada senpaiku yang nonton, kalau nggak percaya tanya aja sama komentar mereka. Di bawah, senpainya nanti komentar di bawah. Ya senpai-senpaiku kan yang udah pulang. Mas Pras, Arif, Wakit kan, semuanya tiap hari 12:30, jam 12. Kalau pulang jam 11 itu pulang cepet, 11 malam. Gila. Pulang jam 10 itu namanya kayak nggak kerja katanya.
kayak TJ lah ya. Kayak TJ kalau sekarang, kayak pulang jam 5 katanya. Gitu. Kalau dulu. Senpaiku juga pernah ngomong tuh dia kalau pulang sebelum jam 10 seneng bisa jajan. Iya kan? Iya bisa jajan, bener. Orang dulu kalau misalkan pas waktu mau libur, kerjanya sampai 2:30 juga pernah. Tapi hari berikutnya libur. Kayak hari Jumat kan Sabtunya libur itu kerjanya sampai jam 2, 2:30. Pernah dulu. Gila. Dewa khusus. Jadi ya kalau pas kondisi kayak gitu ditanya berapa bulan apa berapa tahun bisa balik modal, yang nggak ada 1 tahun. Ya berapa bulan nih kira-kira nih? Ya kira-kira 6-7. Setengah tahun lah ya. Setengah tahun udah mesti balik modalnya kan. Modal doang kan, misalkan kita kesini 40, katakan 1 bulannya bisa bersih 15. Dulu 15? Ya misalkan bersih 15 gitu kan ya. Kalau misalkan bersih 15 kan cuma butuh 3 bulan kan, ya, udah kan, dapat 45. Itu kan dikirim yang dikirim ke rumah. Yang makan di sini udah nggak dihitung itu. Oh iya beda. Maksudnya kan misalkan kita terima 20, yang 5 buat di sini, yang 15 dikirim. Itu kan 3 bulan udah ini kan. Itu kalau dulu maksudnya, jangan bandingin sama sekarang. Tapi ya kan kita ngomong awalnya. Iya awalnya. Berarti dulu tuh ini rezeki orang masing-masing teman-teman, jangan nanti terus wah aku mau ke sana itu enggak. Banyak juga yang di bawahku tuh banyak banget yang sampai dia cuma nerima 8 mang. Banyak. Berarti kan cuma 9 juta ya. Lah kemarin ini kan aku juga kemarin kan sempat lihat videonya yang sama Dinar. Itu emang enggak ditanyain gaji terkecil di sini berapa. Enggak. Kan dia pernah dapat 6 mang kan? Iya bener sih. Bener banget. 6 mang juga pernah dapat kan? Karena apalagi ketika kayak musim liburan, musim dingin. Kita kerja cuma 17 hari, bener. 18 hari. Ada yang 16 hari. Kan? Tapi di daerah bawah tuh teman-temanku tuh ada yang dia kerjanya normal. Jadi libur tuh cuma Sabtu Minggu, jadi 5 hari terus normal, terus 5 hari nggak ada lembur, nggak ada apa. Dia tuh nerima tuh sekitar 8 mang. berarti gajinya. Berarti kalau dihitung habisnya 40 tuh berapa bulan lunas ya kan, karena ada orang tuh masing-masing. Belum dikirim ke Indo kan maksudnya? Belum. Masih diterima di sini kan? Di sini. Katakan bisa ngirit kan berarti bisa kirim 5. Berarti ya 1 tahun. 1 tahun. Iya. Bener, buat patokan. bener ya iya bener, kan? Bener. Jadi gitu teman-teman. Kalau masalah dana talang sama dana utang itu sebenarnya sama. Kita harus bayar ke orang yang utangin ya kan? Kita kan sama. Pakai uang orang. Cuma memang menurutku ya kalau yang buat teman-teman yang bingung nih masalah dana talang apa segala macam, kalau aku sih mending dana utang ke tetangga atau apa gitu loh. Jadi nggak usah dana talang gitu. Kalau dana talang dia biasanya ada bunga. Jadi kalau dana talang tuh yang temen sebelah ini ya, sebenarnya aku tuh mau buat konten sama dia udah inilah, tapi kayak nggak tahu lah. Pokoknya kemarin kan ada yang satu LPK sama dia dana talang. Itu tuh sekitar 2 mangan sampai setengah tahun. Itu kalau misalnya gaji sampai setengah tahun. Setengah tahun. Berarti 10. 12. Kalau sekarang enggak setengah. Enggak setengah tahun, mungkin sampai 1 tahun 9 bulan lah. Tapi aku sih makanya itu aku juga pengen buat konten, tapi dipotongnya tuh per bulan 2 mang. Logikanya kalau kita dapat 8 mang ya. Kita terima 6. Kita cuma terima 6 mang. Belum buat makan. Belum buat kalau misalkan beli permen, beli minuman di Kaisa. Persis. Logikanya buat teman-teman juga, makanya nih mending kalau menurutku sih ya jangan pakai dana talang. Benar nggak? Iya, kalau dana talang itu kita nerima namang. Iya. Belum buat apa-apa kan? Belum buat kirim ke rumah. Iya. Beneran teman-teman, kalau misalkan di sini ya, di Jepang, itu di tempatku sini, bukan di kota maksudnya. Sini kan agak murah kan ya, gak terjangkau kalau dibanding kayak kota kayak Tokyo apa yang Osaka itu yang tempat gede-gede kan. Di sini kalau hidup misalkan ya hidup 2 mang itu udah ngirit loh. Ngirit pol itu 2 mang loh. Katakan kalau misalkan beneran terima 6 mang. Iya kan, 6 mang. Kirim terima 6 mang, dibuat ngirit pol kita.
2 mang gitu misalkan ya, sama beli beras, beli apa, beli sabun, beli semuanya lah. Iya, beli lauk, iya kan, itu misalkan ngirit 2 mang, selisih tinggal 4 kan. 4 mang sih itu nggak bakal cukup. Nah 4 mang ya kalau misalnya kita nggak pingin beli coklat kan, kalau misalnya pas iya pingin, ya? wah lagi musimnya panas pingin beli es krim rasa coklat plus strawberry kan, ya kan susah. Pokoknya buat teman-teman juga nih nggak usah mikirin misalnya teman-teman kayak yang dibilang waktu itu kan aku pernah buat dengan Tito Erdianto ya, Mas Tito Erdianto, halo. Dia jadi pas selesai ini dia kan termasuk dana talangan. Setelah selesai aku buat konten, kita kan sempat ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman-teman juga, misalnya nih kalian punya motor atau apa, dia bilang gitu, kalian punya motor atau punya apa, mending dijual dulu aja. Jual dulu. Buat modal kesini karena memang dana talang kemarin aku sih nggak sempat ambil video karena aku pikir di sini kan ada yang sama LPK-nya, tapi ternyata nggak mau kesini apa gimana nggak tahu lah. Jadi dia tuh susah banget, udah gajinya ya 8 mang terus dipotong-potong kayak gitu. Itu malah menyusahkan. Jadi buat teman-teman juga nih, misalnya kalian punya motor atau apa, dijual dulu aja ya. Iya, soalnya kan kalau misalkan motor lo ya, kalau misalkan di apa namanya, di eman-eman, ditaruh di rumah, maksudnya ditinggal ke sini pakai dana talangan 3 tahun, itu motor harganya turun, motor baru udah keluar. Bener sih. Kan? Mending itu dijual dulu. Nah, kan? Ya walaupun motor kesayangan sih, misalkan ada story apa gimana dari motornya juga kan, ya emang berat sih, tapi kan ya, kan perjuangan. Insya Allah bisa move on. Iya kan? Dari motor tadi kan. Atasnya ya. Contohnya Cak Santo ini dapat rumah, teman-teman. Ya dari bukan ini motor, dari jungkir balik maksudnya. Iya, jungkir balik dulu teman-teman. Makanya semangat dong. Beneran teman-teman. Di sini kalau misalkan mau nabung di sini, pingin nabung katakan 200 juta gitu. Enggak usah 200 juta, 100 juta itu sampai mandi keringet loh, beneran. Aku sampai sekarang belum dapat apa-apa loh. Makanya kan jangankan mau bangun rumah harga kayak aku dulu sebelum kesini mikir, wah aku mesti kalau udah ke Jepang 3 tahun punya tabungan 500 juta, pengen bikin rumah harga 300 juta, yang lainnya tak beliin sawah, kalau masih ada ya buat modal, buat apa gitu kan, dulu pinginnya gitu. Tapi pas udah di sini udah tahu kayak gitu ya, orang sini bilangnya muri kan, nggak mungkin, iya kan, susah. Makanya kalau misalkan cara nabung, kalau misalkan bener-bener pengen nabung, ya tiap bulan apa 2 bulan sekali kirimin biar aman. Ya ditabung di Indonesia biar aman. Gitu teman-teman, ini memorinya udah nggak tahu sih mau lagi. Oke, jadi itu aja pengalaman yang bisa didapat dari Cak Santos. Dia itu udah hampir 5 tahun di sini, jadi pengalamannya tuh lebih jauh daripada aku gitu kan. Makanya aku tuh sebenarnya tuh di ngapak ini ya, ngobrol asik para Kensusa ini, pengen mencari yang memang benar-benar kalian butuhin. Karena aku tuh ngikutin satu grup Facebook, itu benar-benar tiap hari ada yang tanya ini kayak tadi tanya masalah dana talang itu loh. Sebenarnya aku tuh pengen banget buat itu, tapi kan ya insya Allah ini udah bisa menjawab dikit ya tentang dana talang. Memang dana talang ini kadang-kadang menyusahkan, kadang-kadang ya kayak Taiwan lah, gimana Taiwan ya? Ya sama aja. Ya, jadi gitulah, kayak kalau kakakku ya, ada yang di Korea, ada yang di Taiwan. Kalau yang di Taiwan tuh emang benar-benar kayak yang dia sama potongannya tuh terbebani banget. Punya kakak di Taiwan maksudnya? Ya, berarti udah tahu kan? Udah tahu lah. Iya. Cuma kan aku kalau mau nyampein tuh takutnya mereka tuh nggak percaya, makanya aku tuh cari narasumber yang pas gitu loh. Iya. Makanya aku tuh kalau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh sebenarnya banyak banget konten yang pengen aku buat teman-teman yang di rumah yang mau ke Jepang gitu. Oh, ya, tadi sebenarnya dari Cak Santos ini kita udah bisa menjawab semuanya, dari yang mulai umur takut gitu kan, umur ada yang kemarin ada yang tanya umur segini bisa berangkat ke Jepang nggak nih gitu, ada yang tanya gitu, umur 25 baru 25 sih 25 ya terlalu masih bisa ya. Iya, terlalu bisa. Karena bisa kebangetan. Maksimalnya tuh untuk proses awal dia 30 tahun ya kan. 30 tahun tuh proses awal. Kalau udah balik, udah pernah ke Jepang 30 tahun tuh
bisa balik bisa, lagi. Bisa balik lagi. Tapi kalau untuk proses awal 30 tahun tuh udah paling akhir. Paling akhir. Kalau pas daftar ke LPK 30 tahun sih udah nggak bisa, tapi kalau 29 mungkin masih bisa. Masih banyak maksudnya. Masih banyak. Umur 30 tahun kayak temanku umur 31 baru nyampe sini ada. Tapi kan jobnya kan juga jarang, makanya kan susah kan, mau berangkatnya kan juga butuh waktu lama. Kalau bisanya sih bisa, kalau misalkan bisa cari LPK yang bisa berangkatin maksudnya. Bisa. Ya, sekali lagi nih, pesan buat teman-teman biar tambah semangat. Biar tambah semangat, karena di Indonesia cari kerja juga susah, apalagi kita lulusan SMK yang pingin kesini, belajarnya yang rajin. Jangan belajar rajin cuman buat pingin gaji gede aja. Karena apa? Kalau di sini gajinya kecil kan down. Tapi belajar yang rajin supaya punya jodoh orang Jepang. Iya. Gitu. Semangatnya. Oke, itu aja ngapak hari ini teman-teman, di ngobrol asik para Kensusei kali ini. Alhamdulillah banget aku udah bisa menjawab buat teman-teman yang masih bingung ya. Nah, yang kayak kemarin aku tuh baca-baca di grup, aku tuh ngikutin sebuah grup info job, info Jepang, pokoknya aku ikutin itu. Dan aku memang dari pertanyaan kalian yang di grup itu, memang aku selalu mencari narasumber yang pas buat teman-teman. Jadi itu aja ngobrol asik para Kensusei atau ngapak ini. Semoga nanti aku dapat narasumber yang lebih ini ya, lebih banyak pengalaman, lebih banyak tahu. Dan semoga sedikit dari Cak Santos ini bisa menjawab lah ya semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Makanya jangan lupa like, komen di Andri Ngaco Channel, dan jangan lupa nih, Cak Santos juga punya YouTube. Apa namanya? Oh iya teman-teman, saya juga punya YouTube namanya BMI Story. BMI sendiri ya biasa singkatan dari Buruh Migran Indonesia. Karena saya di situ nanti saya mau bahas kayak apa, cerita-cerita kayak TKI, jadi yang udah pulang ke Indonesia punya usaha apa, bisa dapat apa, kayak gitu kan. Jadi ya gitu channel saya isinya. Tapi berhubung sekarang masih di sini ya biasa ya, kayak vlog, kayak keseharian, kayak misalkan lagi ngerjain apa, kegiatan Kensusei kayak gitu sekarang. Tapi channelnya tadi BMI Story nanti aku tulis di ya bawah sebelah mana, sebelah sini sini ini. Ya itu aja teman-teman yang bisa aku ambil dari Cak Santos. Dan buat teman-teman semuanya tetap semangat, dan ini sedikit informasi dari aku. Ya udah itu aja sih ya. Terima kasih Cak Santos udah masuk ke YouTube. Mau buat itu enggak? Buat konten makan sate, kita mau makan sate dulu teman-teman. Ya. Oke, itu aja ngapak hari ini ngobrol asik para Kensusei. Ikuti terus perjalanan aku di Andri Ngaco Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Andri Ngaco. Dan bye bye.